Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ermayunitasari dengan NIM 212105030020 dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan mereview kembali drama Korea yang berjudul Shift Kim atau Good Manager sebagai salah satu tugas UTS mata kuliah Pengauditan 2. Drama Shift Kim atau Good Manager ini menceritakan tentang seorang akuntan yang berasal dari Gunsan, Korea Selatan yang bernama Kim Sung Reong yang membantu para gangster di wilayahnya dengan membuat laporan keuangan palsu yang tidak mencurigakan dengan menutupi pendapatan dan mengambil keuntungan rendahnya pajak yang dibayarkan, dan berencana pergi ke Denmark karena menurut Kim Sung Reong, Denmark merupakan negara yang rendah korupsi. Tetapi pada akhirnya bos gangster yang dibantunya tersebut tidak lagi percaya pada Kim Sung Reong, sehingga Kim ini mendaftarkan diri melamar pekerjaan pada perusahaan besar di Korea yang bernama TK Group. Kim melamar menjadi kepala divisi di perusahaan TK Group dengan tujuan untuk mencuri uang lebih banyak lagi. Namun rencana dia berubah seketika dia mengetahui bahwa dia diterima di perusahaan tersebut karena keahliannya yang mencuri uang akan dimanfaatkan oleh bos barunya Seoyeol untuk tujuan penggelapan keuangan perusahaan yang jauh lebih besar lagi. Seoyeol ini merupakan mantan jaksa di daerahnya yang memiliki watak suka korup dan suka memanipulasi laporan keuangan. Direktur Seo merupakan manajer keuangan yang baru pada perusahaan TK Group. Dengan direkrutnya kepala Kim ini, Direktur Seo berharap agar perusahaan TK Group mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara memanipulasi laporan keuangan dan pajak perusahaan. Sedangkan pada awal bekerja, kepala Kim memiliki niat untuk dapat melakukan korupsi agar tabungannya cepat terkumpul, sesuai dengan cita-cita awal untuk pergi ke negara Denmark. Akhirnya TK Group dianggap oleh kepala Kim merupakan perusahaan yang sangat kotor dan terlalu berbahaya di laporan keuangan. Nah, kepala Kim ini berusaha untuk mengembalikan integritas dan kualitas perusahaan bersama dengan para staf operasional bisnis, dan juga berusaha untuk memperbaiki citra perusahaan bersama dengan para staf operasional bisnis. Seorang detektif yang menyamar menjadi pegawai magang di TK Group, yakni Hang Gaon, yang juga akhirnya ikut membantu kepala Kim. Dan ada pun beberapa kecurangan yang terjadi pada perusahaan TK Group. Yang pertama adalah manajemen yang melakukan tindakan korupsi sehingga terjadinya defisit. Defisit ini merupakan kekurangan kas keuangan perusahaan, dan hal ini terjadi ketika perusahaan memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan perusahaan. Ini dilakukan oleh para petinggi perusahaan sehingga dapat menyebabkan banyak karyawan yang mendapatkan PHK dan terjadinya penunggakan gaji kepada karyawan. Kecurangan yang kedua yaitu tidak adanya integritas dalam perusahaan tersebut dan dalam manajemen accounting. Dan yang ketiga yaitu accounting fraud, yaitu adanya beberapa angka yang dimanipulasi dalam laporan keuangan. Manipulasi ini diperintahkan oleh atasan di perusahaan itu. Tindakan manipulasi ini dibuat seolah-olah bahwa laporan keuangan yang sudah dibuat sesuai dengan SOP perusahaan. Keempat, dengan menggunakan kekerasan dan memaksa bawahannya agar menuruti keinginan para petinggi. Nah, para petinggi perusahaan tidak segan akan membunuh karyawan yang mengetahui rahasia korupsi perusahaan yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan.
Dan internal yang terjadi yaitu CEO Jang Myung-soo yang merupakan istri CEO Park Hyun-do yang sangat jelas dan rakus. Nah, CEO Jang ini mempercayakan kepala Kim dan dengan membuat tim accounting baru yang dikepalai oleh kepala Kim yang dimana untuk bertujuan menyelesaikan kasus korupsi yang dilakukan oleh top manajemen atau para atasan perusahaan. Nah, setelah itu dilakukan meeting dengan para pemegang saham untuk mencari alternatif solusi. Nah, hasil dari meeting tersebut terdapat dua solusi sementara. Yang pertama, restrukturisasi organisasi, yaitu dengan pengurangan karyawan secara besar-besaran. Yang kedua, dengan revival plan yang merupakan internal audit untuk accounting fraud. Nah, sehingga pada akhirnya TK Group ini memilih revival plan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, dengan mengimplementasi revival plan tersebut dengan melakukan internal audit terkait accounting fraud, dan pada akhirnya internal audit mampu memberantas top manajemen yang melakukan korupsi dan membersihkan citra perusahaan tersebut. Dalam pengauditan, Sifkim melakukan monitoring dari staf dan tim departemen keuangan agar dapat bekerja dengan jujur secara profesional dan mengevaluasi hasil yang dikerjakan oleh tim keuangan untuk membersihkan dari masalah-masalah kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Akuntan di kantor akuntan itu adalah auditor profesional eksternal yang tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan klien. Tugas mereka adalah memeriksa dan menilai status keuangan klien, itulah audit. Tetapi pada episode 16 terdapat pertemuan auditor dengan orang-orang perusahaan, yang dimana hal ini merupakan tidak boleh dilakukan atau melanggar aturan auditor. Ketika auditor melakukan kesalahan, pihak yang bisa menghukum auditor merupakan layanan pengawas keuangan dan juga dinas pajak keuangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.